Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Selanjutnya, tetap semangat, pasti bisa. Insya Allah anak-anak yang ada di rumah beserta dengan bapak dan ibu, keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan Pak Irfan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita untuk kelas 4. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita, belajar kita di hari yang penuh cerah ini, yuk kita mulai agar berkah, agar ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, jika kalian hendak melakukan sholat, apa yang kalian lakukan? Ya, betul sekali, berwudu. Karena jika tidak berwudu, sholatnya tidak sah. Jadi wudu itu menjadi syarat sahnya sholat. Tidak hanya sholat anak-anak, ketika hendak membaca atau menyentuh Al-Quran, melaksanakan tawaf ketika haji atau umrah, juga disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, wudhu itu merupakan salah satu cara kita membersihkan atau mensucikan diri, atau dalam istilah agama Islam disebut dengan toharoh. Nah anak-anak, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang membersihkan diri atau mensucikan diri. Karena bersih itu sehat. Oleh karena itu diharapkan sesudah kalian belajar materi ini, kalian dapat memahami apa itu bersih dan suci. Juga dapat memahami pembagian hadas dan najis, serta dapat memahami cara menghilangkan hadas dan najis. Anak-anak yang soleh dan solehah, yuk kita mengenal bersih dan suci ya. Apa itu bersih dan suci? Apa ada bedanya? Nah, bersih itu artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Kalau kotoran kalian udah tahu ya. Nah, kalau najis, apa itu najis? Najis adalah sesuatu benda yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air pipis atau air seni atau air urin. Nah, kalau najis pasti kotor. Tapi kalau kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Meskipun misal tangan kita ini kotor terkena tanah atau tinta, tangan kita tetap suci. Karena tanah atau tinta tersebut bukan najis. Bahkan kalau tidak ada air untuk bersuci, kita diperbolehkan bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci. Cara itu disebut dengan tayamum. Oke, sudah bisa membedakan antara bersih dan suci dan juga kotor dan najis kan? Iya, hebat. Anak-anak, jika kita akan sholat,
badan, pakaian, dan tempat untuk kita sholat harus bersih dari kotoran dan najis. Bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat anak-anak, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan kita. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci atau topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain harus bersih. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, WC atau kamar mandi, dan lain-lainnya juga harus bersih. Nah, anak-anak, bersih dan suci ini dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Oke, sekarang yang pertama kita bahas tentang hadas terlebih dahulu. Apa itu hadas? Ya, hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang atau seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan lain sebagainya. Nah, hadas ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Seseorang dianggap mempunyai hadas kecil itu disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur itu anus, atau kubul, kemaluan. Misalnya buang air besar, buang air kecil, atau kentut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memegang kubul atau dubur dengan telapak tangan. Lalu yang ketiga, hilang akal yang disebabkan karena tidur, sakit ayan atau epilepsi, gila, dan mabuk. Lalu yang keempat, bersentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini 4 hal ini adalah yang menyebabkan kita hadas kecil, atau kalau dalam istilah kalian itu batal gitu ya. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan diri dari hadas kecil adalah dengan berwudu atau dengan tayamum jika tidak ada air. Nah, lalu seseorang dianggap mempunyai hadas besar disebabkan oleh beberapa hal. Ya, antara lain apa? Yang pertama adalah haid atau menstruasi atau datang bulan untuk wanita. Nah, darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan. Ini yang pertama adalah haid atau menstruasi atau datang bulan. Lalu yang kedua adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah ia melahirkan. Lalu yang ketiga adalah wiladah atau melahirkan. Jadi jelas kalau seorang wanita melahirkan, dia otomatis mendapatkan hadas besar. Lalu yang keempat adalah jima atau berhubungan antara suami dan istri. Yang kelima, keluar air mani. Dan yang keenam adalah meninggal dunia. Maka salah satu kewajiban kita terhadap orang yang meninggal dunia adalah memandikannya. Nah, mandi kepada orang yang meninggal dunia itu adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar.
Nah, adapun cara mensucikan diri dari hadas besar adalah dengan mandi besar, atau jika tidak ada air, yakni dengan tayamum. Nah, anak-anak sudah memahami ya pembagian hadas dan cara menghilangkannya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang kedua adalah tentang najis. Tadi di awal Pak Irfan sudah sampaikan bahwa najis adalah sesuatu benda yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Atau dengan kata lain, najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci. Nah, najis ini dibagi menjadi 3. Oke ya, apa saja? Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, najis ini contohnya adalah najis dari air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun, yang tidak makan atau minum kecuali ASI. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis mukhafafah? Cara menghilangkan najis mukhafafah atau najis ringan ini adalah dengan memercikkan air yang suci di tempat yang terkena najis. Misalnya yang terkena najis adalah bagian lengan. Nah, maka yang dipercikkan air, percikkan saja, sudah suci kembali. Itu cara menghilangkan najis ringan atau najis mukhafafah. Lalu selanjutnya anak-anak, yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, contoh najis ini adalah darah, nanah, kotoran manusia atau binatang, muntah-muntahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Nah, cara menghilangkannya atau cara mensucikannya adalah dengan dicuci dengan air yang bersih dan air yang mengalir sampai hilang warna atau bentuk dan bau dari najis itu yang menempel di badan atau di pakaian kita atau mungkin di tempat yang akan kita tempati untuk ibadah. Lalu yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya atau air liurnya, kemudian air kencingnya, kotoran, daging, tulang, darah, maupun bangkainya. Semuanya ini termasuk najis berat atau najis mughaladoh. Nah, cara mensucikan najis mughaladoh atau najis berat ini adalah dengan air yang suci sebanyak 7 kali, dan salah satu di antaranya adalah dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang hadas dan najis. Kalian bisa membedakannya kan? Jangan terbalik ya antara hadas dan najis. Hadas tadi ada 2, najis ada 3. Oke. Agar kalian lebih mantap dan yakin, coba kita review sekali lagi perbedaan hadas dan najis. Nah, kalau hadas itu berupa perbuatan atau tindakan, sedangkan najis itu berupa benda yang ada di luar tubuh. Kemudian hadas ini contohnya buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan atau dubur, menyentuh bul, tidur, mengeluarkan darah haid atau datang bulan, dan nifas. Kemudian najis tadi contohnya ada air kencing, nanah, darah, termasuk darah haid, kotoran kucing, kotoran binatang, bangkai, dan sebagainya. Kalau hadas tadi dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan najis pembagiannya ada 3, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasitoh atau najis sedang, dan najis mughaladoh atau najis berat. Sedangkan
Cara mensucikannya, kalau hadas mensucikannya adalah dengan hadas kecil adalah dengan wudhu. Kalau nggak ada air, tayamum. Hadas besar dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Kalau nggak ada air, tayamum. Sedangkan kalau menghilangkan najis, yaitu dengan cara mensucikannya, dicuci atau dibersihkan atau dipercikkan sesuai tingkatan najisnya. Najis yang ringan, najis yang sedang, atau najis yang berat. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana? Sudah bisa memahami materi tentang bersuci hari ini? Alhamdulillah, semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas praktek tata cara menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan wudhu dan tayamum. Bagaimana cara wudhu yang benar? Meskipun sudah diajarkan di kelas 2, tapi coba kita ulangi kembali agar wudhunya semakin sempurna. Dan juga materi baru, bagaimana cara tayamum jika tidak ada air. Baik anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, bersama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila awqamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.